Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama adalah kebakaran hutan di Indonesia yang dipicu kekeringan dan fenomena El Nino telah menghasilkan kabut asap yang pekat dan menyebar hingga ke Malaysia dan Singapura. Kabut asap ini tidak hanya merusak lingkungan dan juga menurunkan kualitas udara, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan seperti iritasi serta perburukan penyakit pernapasan yang kronis. Dan selain itu, aktivitas ekonomi mulai dari transportasi, pariwisata, hingga pertanian juga ikut terdampak yang menyebabkan kerugian besar dan menurunkan kualitas hidup masyarakat di wilayah yang terdampak. Baik, selanjutnya adalah penyebaran kabut asap lintas batas menuju protes dari Malaysia dan Singapura. Mereka meminta Indonesia untuk bertanggung jawab atas dampak yang mereka alami. Situasi ini menjadi contoh penting dalam menguji konsep state responsibility dalam hukum internasional, yaitu kewajiban negara untuk mencegah kerugian serius terhadap negara lain. Meskipun telah terdapat kerjasama regional melalui ASEAN atau Agreement on Transboundary Air Pollution, efektivitas implementasinya masih menjadi sorotan. Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan dan penguatan mekanisme hukum dalam penanganan dan pencegahan polusi lintas batas. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan teori yang akan kita pakai untuk menyelesaikan study case. Teori yang bisa kita pakai adalah teori positivisme. Teori positivisme, hukum memandang hukum sebagai seperangkat norma yang dibuat dan diberlakukan oleh otoritas berdaulat secara resmi. Tokoh utama seperti John Austin menyatakan bahwa hukum adalah perintah penguasa yang wajib dipatuhi oleh masyarakat. Istilah positivisme berasal dari kata positivism yang berakar dari gagasan Auguste Comte, yang mendasari positivisme sebagai penekanan pada pengetahuan faktual dan observable. Dalam konteks hukum, positivisme dikenal juga sebagai Ayn Rand Register dan jurisprudensi mekanistik, dengan tokoh seperti Hans Kelsen yang menguraikan hukum sebagai sistem kausal yang mengatur eksistensi manusia tanpa kebebasan berkehendak. Menurut positivisme, hukum adalah norma tertinggi yang mengatur tindakan dan konsekuensi hukum secara sistematis, sehingga jurisprudensi menjadi ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat berdasarkan aturan kausalitas dan fakta sosial. Kelebihan teori positivisme yang pertama, kepastian hukum yang tinggi, memberikan acuan yang jelas kepada masyarakat untuk mengantisipasi dan merencanakan tindakan sesuai aturan tertulis, mengurangi dampaknya terutama dalam globalisasi dan interaksi bisnis sehari-hari. Yang kedua, pemisahan hukum dari moral dan bias, menjaga integritas kajian hukum dengan fokus pada fakta sosial, serta perintah kedudukan menghindari interpretasi subjektif dan memastikan penegakan hukum yang adil serta tidak bias. Yang ketiga, struktur pembuatan hukum yang transparan, menyediakan proses logistik dan sistematis untuk menciptakan norma hukum yang tepat serta dapat menegakkan, mendukung konsistensi penerapan tanpa campur tangan nilai non-hukum. Yang keempat, legitimasi bagi kuat negara, memberikan dasar sah bagi negara untuk menegakkan kekuasaan melalui proses pembuatan hukum yang diakui, mengurangi konflik masyarakat dan meningkatkan kepatuhan. Yang kelima, pendekatan sistematis dan akademis, analisis hukum yang objektif, nasional, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan karakteristik spesialis logistik dan impersonal yang mendukung penelitian normatif. Lalu ada kekurangan dari teori positivisme. Yang pertama, mewujudkan keadilan substansif, hanya menjamin prosedur keadilan sehingga kasus tidak adil secara sosial tetap sah. Jika memenuhi aturan formal, mengabaikan tujuan akhir hukum sehingga pencari keadilan. Yang kedua, pengaruh nilai tertentu pada hukum positif. Norma hukum batasan waktu dan tempat sehingga mempengaruhi nilai dominan pembuatnya, bukan prinsip universal yang netral. Yang ketiga, prinsip reduksionisme yang sulit diterapkan.
Mengurangi hukum menjadi norma positif semata tidak mampu menangani kompleksitas objek hukum yang melibatkan dinamika sosial dan konteks luas. Yang keempat, ketidaksesuaian dengan masalah kemasyarakatan. Pandangan objektif netral dan faktual sulit diterapkan pada isu sosial yang memerlukan pertimbangan nilai serta konteks non-formal. Yang kelima, prioritas prosedural atas keadilan rasionalitas. Fokus pada kepatuhan aturan prosedur menyebabkan kegagalan pencarian keadilan jika terbentur dengan pelanggaran formal yang semata. Dengan demikian, positivisme hukum mengedepankan kepastian dan legalitas formal melalui norma yang dibuat otoritas berdaulat, tetapi kurang mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dan kompleksitas sosial dalam penerapan hukum. Secara umum, AHTHP merupakan perjanjian yang mengatur mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan dengan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Perjanjian ini juga berlaku bagi setiap negara yang telah meratifikasinya dan memberikan sanksi hukum tanpa mengikat salah satu negara. Apabila melihat dari pembukaan AHTHP, maka akan terlihat bahwa perjanjian ini masih membawa semangat dibentuknya ASEAN, yakni peningkatan kerjasama, kemitraan, dan kebersamaan untuk mencapai perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Dampak dari polusi asap ini sangat membahayakan kesehatan dan merugikan bidang-bidang lain seperti ekonomi, transportasi, dan pariwisata. Oleh karena banyaknya dampak negatif yang timbul akibat pencemaran asap lintas batas, maka pencemaran asap lintas batas harus dicegah. Dalam mencegah terjadinya pencemaran lintas batas dikenal berbagai prinsip hukum lingkungan internasional yang juga tercantum dalam berbagai aturan hukum lingkungan internasional. Prinsip-prinsip hukum internasional untuk perlindungan lingkungan tersebut antara lain: yang pertama, prinsip sovereignty. Prinsip ini atau disebut kedaulatan negara merupakan prinsip mendasar dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewenangan penuh untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan pihak lain. Dalam konteks kebakaran hutan dan asap lintas batas Indonesia, prinsip kedaulatan menegaskan bahwa Indonesia memiliki otoritas penuh dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pembukaan lahan, akan tetapi kedaulatan tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab untuk mencegah munculnya dampak lintas batas ke negara lain seperti Singapura dan Malaysia. Dengan demikian, kedaulatan negara kini mengandung unsur tanggung jawab ekologi. Selanjutnya ada prinsip sic ut tuo ut alienum non laedas. Jadi prinsip ini adalah merupakan asas klasik dalam hukum internasional yang berarti gunakanlah wilayahmu sedemikian rupa sehingga tidak merugikan negara lain. Prinsip ini menjadi pondasi utama dalam hukum lingkungan internasional, terutama terkait fenomena transboundary environmental harm. Prinsip ini telah diakui sejak putusan Arbitrage Trail Smelter Case 1941 yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab memastikan aktivitas industri atau kegiatan dalam yurisdiksi tidak menyebabkan dampak merugikan bagi negara lain. Asas ini kemudian berkembang menjadi norma kebiasaan internasional dan diadopsi dalam berbagai instrumen internasional, termasuk prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 dan prinsip 2 Deklarasi Rio 1992. Dalam konteks kasus ini, asap lintas batas, prinsip ini menuntut Indonesia untuk mengawasi kegiatan industri dan perkebunan, mencegah pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dan mengambil langkah efektif untuk meminimalkan potensi kerugian bagi negara lain. Ketika asap dari kebakaran hutan di wilayah Indonesia menyelimuti wilayah Singapura dan Malaysia sehingga menimbulkan gangguan kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, maka prinsip sic ut tuo menjadi dasar untuk menilai adanya potensi pelanggaran kewajiban internasional oleh negara asal. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip state responsibility. Jadi prinsip ini mengatur bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional, dan konsep ini dijelaskan dalam draft Article on Responsibility of State for International Wrongful Act atau RCWA 2001 yang disusun oleh International Law Commission atau ILC. Sebuah negara dinilai telah melakukan tindakan yang salah secara internasional atau Internationally Wrongful Act apabila terpenuhi dua unsur. Yang pertama, perbuatan tersebut akan didistribusikan kepada negara baik tidak langsung, tindakan langsung maupun kelalaian atau omission, dan perbuatan tersebut melanggar kewajiban internasional
yang berlaku bagi negara tersebut. Dalam konteks asap lintas batas, kegagalan Indonesia dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan meskipun dilakukan oleh korporasi atau individu dapat dinilai sebagai kelalaian negara apabila tidak ada pengawasan atau penegakan hukum yang memadai. Indonesia terikat oleh berbagai kewajiban internasional seperti prinsip pencegahan kerusakan lingkungan lintas batas, prinsip due diligence atau ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 22 yang secara khusus mengatur penanggulangan kabut asap, dan sejumlah peneliti hukum Indonesia mengungkapkan bahwa penerapan konsep state responsibility terhadap Indonesia terkait asap lintas batas sangat bergantung pada evaluasi terhadap sejauh mana Indonesia telah menjalankan kewajiban pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Yang keempat, ada prinsip good neighborliness. Jadi prinsip ini artinya bertetangga yang baik, menegaskan bahwa suatu negara tidak diperbolehkan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dapat menyebabkan gangguan lingkungan kepada negara lain. Jadi prinsip ini dicantumkan dalam Deklarasi Stockholm, tepatnya pada prinsip 21 yang menyatakan bahwa negara-negara sesuai dengan piagam PBB dan prinsip hukum internasional memiliki hak berdaulat dan bebas atas sumber daya mereka sendiri dan sesuai dengan aturan lingkungan secara nasional dalam negaranya. Akan tetapi negaranya tetap harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas dalam yurisdiksi atau kontrol mereka tidak menyebabkan gangguan hingga kerusakan lingkungan negara lainnya. Yang kelima, ada prinsip precautionary principle, dan prinsip ini diartikan sebagai suatu prinsip yang tindakannya kehati-hatian yang dilakukan sebelum timbulnya sebuah dampak yang telah diperkirakan akan menyebabkan gangguan terhadap negara lain. Dengan itu, maka sebuah negara dalam rangka menggunakan sumber daya alamnya harus berusaha untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan yang baik dan matang, bersifat looking forward, sehingga aktivitas yang kemungkinan memiliki potensi bahaya tidak dilakukan. Yang terakhir, ada prinsip general prohibition to pollute. Jadi prinsip ini memiliki arti yang sama dengan prinsip good neighborliness, yaitu prinsip ini menentukan bahwa suatu negara dilarang melakukan suatu tindakan di dalam wilayah yurisdiksinya dan terjadinya pencemaran lingkungan di tingkat global. Halo teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kronologi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Mari kita simak baik-baik ya teman-teman. Jadi teman-teman, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, terutama di Kalimantan, merupakan masalah besar yang berulang setiap tahunnya. Pada periode tahun 2015 hingga 2020, sekitar 5,6 juta hektar lahan terbakar akibat kombinasi kekeringan ekstrim, khususnya saat El Nino, dan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, kebakaran ini merusak ekosistem, mengganggu aktivitas masyarakat, memicu lonjakan penyakit pernafasan, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Nah, situasi terparah terjadi pada tahun 2015 ketika lahan gambut yang mengering membuat api sulit dipadamkan, sehingga kabut asap pekat yang terjadi saat pembakaran menyelimuti Kalimantan dan menghambat transportasi, pendidikan, hingga kehidupan sosial masyarakat. Nah, asap dari kebakaran kemudian menyebar ke negara-negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Nah, karena kasus tersebut memicu protes dan menjadikan masalah ini sebagai isu regional. Untuk mengatasinya, negara-negara ASEAN mengadopsi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP pada tahun 2002
yang kemudian diratifikasilah oleh Indonesia pada tahun 2014. Perjanjian ini bertujuan memperkuat pencegahan, pemantauan, dan juga penanggulangan kebakaran lintas batas. Meski efektivitasnya masih terbatas karena lemahnya penegakan hukum dan koordinasi antar instansi di tingkat nasional. Nah, peristiwa ini menegaskan perlunya komitmen lebih kuat dan implementasi regulasi yang konsisten untuk mencegah pencemaran asap lintas batas di masa yang akan mendatang. Aspek hukum dan peristiwa internasional. Secara hukum internasional, kebakaran hutan Indonesia yang menyebabkan kabut asap lintas batas dapat dianggap sebagai pelanggaran karena negara wajib mencegah kerugian kepada negara lain. Melalui ratifikasi ATHP 2002, Indonesia memiliki kewajiban regional untuk mencegah dan menanggulangi kabut asap. Meskipun implementasinya masih terkendala penegakan hukum dan praktik pembakaran lahan, meski Malaysia dan Singapura sering memprotes, tidak ada gugatan yang diajukan ke Mahkamah Internasional karena ASEAN lebih mengutamakan penyelesaian diplomatik. Berdasarkan ILC 2001, Indonesia tetap harus menunjukkan tanggung jawab melalui peningkatan penegakan hukum, pemantauan lahan gambut, dan pelaksanaan penuh ATHP. Terkait kebakaran hutan di Indonesia, menunjukkan bahwa pencemaran asap lintas batas dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional berdasarkan prinsip tanggung jawab negara. Melalui ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Air Pollution ATHP 2002, Indonesia berkewajiban melakukan pencegahan, monitoring, kesiapsiagaan, serta kerjasama regional dalam penanggulangan kabut asap. Namun implementasinya masih terkendala lemahnya penegakan hukum dan praktik pembakaran lahan oleh perusahaan. Meski Malaysia dan Singapura telah berulang kali menyampaikan protes, tidak ada gugatan resmi ke Mahkamah Internasional karena ASEAN lebih memilih penyelesaian diplomatik sesuai prinsip non-interference berdasarkan Article on Responsibility of State for Internationally Wrong Act ILC 2001. Indonesia tetap harus menunjukkan pertanggungjawaban melalui peningkatan pengawasan gambut, penegakan hukum, dan pelaksanaan penuh komitmen ATHP. Pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan kebakaran hutan meliputi pemerintah Indonesia sebagai aktor utama melalui KLHK dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum. Perusahaan perkebunan khususnya kelapa sawit dan HTI sering dikaitkan dengan praktik pembakaran dan menjadi subjek penyelidikan hukum. Di tingkat regional, Malaysia dan Singapura berperan sebagai negara terdampak yang berhak mengajukan protes dan melakukan dialog diplomatik. Sementara ASEAN menyediakan kerangka kerja melalui ATHP. Selain itu, NGO, lingkungan, akademisi, dan komunitas lokal turut berperan dalam advokasi penyediaan data serta pengawasan independen. Kompleksitas aktor yang terlibat menunjukkan bahwa isu kabut asap lintas batas merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas. Oke, sekarang kita masuk ke bab 4, yang dimana kita akan membahas analisis permasalahannya. Oke, langsung saja kan. Prinsip state responsibility dalam hukum internasional menyatakan bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat perbuatan atau kelalaian yang bisa diatribusikan kepada negara tersebut. Dan perbuatan itu melanggar kewajiban internasional. Dalam kasus kebakaran hutan Kalimantan 2015, Indonesia dapat dimintai pertanggungjawaban karena meskipun pelakunya adalah aktor non-negara seperti perusahaan atau masyarakat, negara gagal melakukan pengawasan memadai serta penegakan hukum yang efektif, sehingga terjadi kelalaian dan menjalankan due diligence. Indonesia telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Air Pollution atau AATHP melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014, memiliki kewajiban mengambil langkah legislatif, administratif, dan operasional guna mencegah kebakaran hutan serta pemancaran asap lintas batas. Kewajiban ini meliputi monitoring, pencegahan, kesiapsiagaan darurat, dan pertukaran informasi. Dalam kasus kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap lintas batas negara dan memengaruhi Malaysia dan Singapura, Indonesia dinilai gagal memenuhi kewajiban tersebut.
baik dalam pencegahan maupun penegakan hukum terhadap perusahaan pembakar lahan ini. Nah, prinsip non-harm rule dalam hukum lingkungan internasional menegaskan bahwa setiap negara tidak boleh menggunakan sumber daya alamnya dengan cara yang merugikan negara lain. Kerugian akibat kabut asap ini sangat nyata, meliputi dampak kesehatan, ekonomi, dan lingkungan negara tetangga. Terdapat kausalitas jelas bahwa asap berasal dari kebakaran hutan Indonesia, dan karena kebakaran ini sering terjadi dan dapat diperkirakan, Indonesia memiliki kewajiban due diligence untuk mencegahnya. Namun, kegagalan dalam pengawasan, deteksi dini, penegakan hukum, dan kerjasama regional menunjukkan Indonesia belum memenuhi kewajiban ini secara optimal. Oke, lanjut ke bagian kedua. Ingin melanjutkan tentang bab 4 yang pertama. Saya akan membacakan isi-isi dari bab 4 yang kedua. Dari perspektif teori hukum internasional, positivisme hukum memberikan kerangka normatif yang objektif untuk menilai kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban internasional. Berdasarkan ketentuan AATHP dan prinsip no more harm rule, data empiris terkait dengan kabut asap serta mekanisme penyelesaian sengketa formal juga memperkuat analisis positivistik. Namun positivisme hukum terbatas dalam menjelaskan mengapa norma yang jelas tidak efektif ditegakkan di lapangan karena adanya hambatan politik, ekonomi, dan institusional. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dan pluralis sangat diperlukan. Mengintegrasikan aspek hukum, politik, ekonomi, dan sosial untuk mengatasi masalah kabut asap lintas batas secara berkelanjutan. Keberhasilan penanganan kasus ini tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum positif, tetapi juga pada political will, kapasitas institusional, dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan regional di atas kedaulatan nasional dalam konteks lingkungan transnasional. Nah, lanjut ke bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kebakaran hutan Kalimantan 2015 menunjukkan bahwa masalah lingkungan bersifat lintas batas dan juga menegaskan kewajiban Indonesia di bawah AATHP untuk mencegah serta menangani asap lintas negara. Namun, implementasi menghadapi hambatan seperti lemahnya penegakan hukum dan juga koordinasi. Pendekatan positivisme membantu menilai penyebab kebakaran, pola asap, dan efektivitas regulasi secara objektif. Secara ringkas, peristiwa ini menegaskan perlunya komitmen kuat, penegakan hukum tegas, dan kerjasama regional agar bencana serupa tidak terulang. Saran, Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di lahan gambut, meningkatkan deteksi dini dengan teknologi, dan mengoptimalkan implementasi AATHP. Reformasi tata kelola gambut, dukungan bagi pemerintah daerah, serta transparansi data harus diperkuat. Indonesia juga perlu lebih proaktif membangun kerjasama dengan Malaysia dan Singapura. Program edukasi dan alternatif pertanian tanpa bakar bagi petani kecil harus diperluas agar risiko kebakaran dapat ditekan dan kabut asap lintas batas semakin berkurang. Sekian, terima kasih. Dari hasil diskusi kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!